teman-teman. Ini ya, ini kalau digali kemungkinan masih banyak. Ini peninggalan situs Dawung. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya. Ya teman-teman, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Dan kali ini kita akan membahas sebuah situs ya, peninggalan era Majapahit yang ada di Kabupaten Jember, dan kita juga akan mencoba penelusurannya. Dasar dari penelusuran tersebut adalah saya mendapatkan beberapa catatan Belanda yang saya dapatkan dari Yayasan Museum Balumbung di Situbondo, yang bertuliskan di catatan itu adalah Kota Kedawung. Bertuliskan Kota Kedawung yang berada di distrik Tanggul, Afdeling Jember. Nanti teman-teman bisa lihat di gambar ini ya teman-teman. Nah, kalau di dalam bahasa Belanda saya nggak bisa, cuman itu saya artikan berdasarkan dengan Google Translate atau translator, yang artinya adalah sisa-sisa tembok bata dekat Gambirana disebut Kota Kedawung. Nah, di dekat Gambirono ya, kalau di sini orang Jember bisa bilangnya biasanya Gambirono, itu ada sebuah dusun atau sebuah desa juga yang orang-orang menyebutnya adalah Kuto Dawung. Nah, kita akan coba melakukan penelusuran ke sana, seperti apa Kuto Dawung itu. Kalau beberapa informasi yang saya dapatkan, Kuto Dawung itu letaknya ada di Dusun Karangrejo ya, di Paleran, yang ada di daerah Paleran, dusunnya Karangrejo teman-teman. Itu memang dekat sekali dengan Gambirono, dan ini merupakan kelanjutan dari situs Beteng yang berada di Desa Sidomekar itu ya teman-teman. Nah, seperti apa videonya dan seperti apa bentuk bekas peninggalan dari era Majapahit itu, kita coba akan telusuri. Teman-teman bisa saksikan video berikut ya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini saya ditemani Gus Irmi dan Gus Li dan Mas Sudan untuk mencari beberapa peninggalan ya, yang dari situs Kuto Dawung. Memang kebanyakan situsnya sudah banyak yang hilang, cuman menurutnya ada beberapa. Nanti Gus Li akan menjelaskan mengenai situs Kuto Dawung ya teman-teman. Sementara kita telusuri dulu bersama dengan Gus Li dan Mas Sudan. Nanti Mas. Nah, ini di beberapa rumah warga, di rumah sepupu dari Gus Li ada sedikit peninggalan dari Kuto Dawung ya teman-teman. Kita akan coba lihat. Kalau dulu menurut beliau ada tatanan struktur batu bata. Nah, ini ada potong-potongannya teman-teman. Ini gini Gus. Ini kan potongan tapi. Ini potongan-potongan batu bata yang ada di area perumahan warga. Ini ada kolam. Ini kolamnya kolam lama atau? Ini kotak tersusun ya. Kalau di. Oh itu ya. Jadi ini ada teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa batu bata, struktur batu bata lama ya. Itu masih tersusun, cuman sudah tenggelam oleh kolam ini ya teman-teman. Coba saya zoom. Nah, di sini ini ada di sini teman-teman. Ini ada struktur batu bata ya teman-teman. Itu. Ini salah satu peninggalan situs. Kalau yang berupa utuh itu nggak ada teman-teman. Jadi semua masih pecahan. Nah, ternyata di perumahan warga. Nah, ini potongan-potongan batu bata yang besar-besar seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini. Ini di bawah masih ada. Coba kita bersama dengan Gus Li. Kenapa Gus? Oh, kata Gus Li di sana teman-teman, itu angker tempatnya. Itu. Oh. Kita akan coba jalan dulu ke sana ya teman-teman. Bersama Gus Li dan Mas Sudan. Mas Sudan teman-teman. Nemenin menelusuri. Oh. Ini beberapa ada sisa teman-teman. Batu kuno ya. Dulu gimana Gus? Oh gitu. Ini dulu waktu zaman kecil jenengan ya waktu itu nggih. Zaman kecil Gus Li, menurut Gus Li di sini
banyak teman-teman. Struktur batu bata dulu, terlihat dulu struktur batu batanya di daerah sini nih, di bawah-bawah sini. Kita berterima kasih kepada Gusli yang sudah membantu penelusuran. Hah? Banyak ya, malah banyak ditemukan di sawah-sawah nggih. Kalau yang berbentuk bangunan memang sudah nggak ada teman-teman, jadi kita menelusuri sisa-sisanya ya teman-teman. Oke, kita jalan dulu ya sampai sana nanti. Mana Gus? Oh, ini dia teman-teman. Nah, ini masih kelihatan di struktur batu-bata kunonya. Ini sampai sini nih. Ini masih banyak. Nih, udah banyak yang hancur ini. Ini sisa-sisa ya teman-teman. Oke. Oh, ini banyak nih. Sisa-sisa penemuan batu-bata kuno. Iya. Nah, ini sisanya teman-teman. Ini sisa-sisa batu bata kuno lah ini. Ini masih ada reliefnya nih sedikit. Nih. Nah ini batu bata nih. Banyak sekali tumpuan batu bata. Strukturnya. Oh. Oke. Sekarang sudah jadi ladang persawahan. Nah ini teman-teman. Ini lihat struktur batu bata kuno. Iya, ini batu bata merahnya banyak sekali. Nah ini teman-teman, batu bata merahnya banyak sekali, batu bata kunonya. Nih, ini kan struktur seperti bangunan ya, ada struktur seperti bangunan. Nih teman-teman, ini peninggalan situs Kutha Dawung. Peninggalan situs Kutha Dawung teman-teman, struktur batu batanya masih banyak, batu bata kuno semua. Nah ini teman-teman, ini masih kelihatan nih struktur batu bata kuno yang besar-besar. Ini sudah hancur seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi sepanjang sawah ini kita jalan di sini, ini banyak sekali penemuan struktur batu bata kunonya ya teman-teman. Oke. Ya, kita coba lihat di tempat yang Gusli tunjukkan tadi. Ini juga nih teman-teman, banyak banget peninggalan. Ini bekas-bekas situs Kutha Dawung. Dulu tersusun rapi ya Gus ya. Dulu tersusun rapi. Waktu masih kecilnya Gusli. Oh, karena dipakai sawah jadi seperti ini. Nah ini udah banyak kekubur ya. Sampai di mana Gus? Sampai di sana? Oh, kekubur. Kalau di sana udah nggak ada ya berarti nggih? Udah di dalam ya. Tapi sudah di luar sudah nggak ada nggih? Berarti cuma di sini aja nggih? Nah ini teman-teman yang nampak, yang bisa kita expose, kita explore seperti ini strukturnya. Masih ada yang utuh ya? Lah itu. Nggih. Nah ini teman-teman. Motif ini nggak tahu ini dulu kalau arkeolog itu apa ya? Dulu pernah ada arkeolog juga yang kesini katanya. Nah ini motifnya nih. Ini struktur batu bata. Ini masih tersusun. Ini bekasnya teman-teman. Nih. Oke. Nah ini nih teman-teman, ini masih kelihatan kesusun. Oke. Iya. Nih, juga batu batanya gede banget. Peninggalan situs Kutha Dawung. Itu masih merah sekali tengahnya. Masuk ke dalam sana. Iya, coba lihat pecahannya guys. Nah ini pecahannya. Nih. Iya. Sayang sekali ya, teman-teman besar-besar. Ini terstruktur nih.
Ini strukturnya kalau dari baliknya tadi. Lah ini teman-teman, ini kan masih tersusun nih. Iya. Bentar teman-teman ya, bentar saya off dulu ya. Teman-teman ini, ya ini kalau digali kemungkinan masih banyak. Ini peninggalan situs Dawung. Ini teman-teman bisa lihat. Nah ini. Ini ya. Ini masih tertata. Batu batanya batu bata besar semua. Contohnya kayak gini. Ini gede sekali. Potongannya udah potongan tapi besar. Lokasinya di area persawahan warga. Desa Umbul Sari nih, nggih. Cuman berat sekali betul. Yang masih ada coraknya nih. Nah, ini teman-teman, motif-motifnya seperti ini. Ini kan gede sekali. Bata, nggih. Bata besar dan tebal. Ini di sawah ya teman-teman. Nah ini seperti itu. Ini salah satu contoh peninggalan situs Dawung ya teman-teman, yang ada di Desa Paleran. Cuman sayangnya tidak terawat ya, karena kita berada di area persawahan warga juga. Ini teman-teman bisa lihat tuh struktur batu batanya tuh yang beralih. Nah ini masih ada itu. Oh ini masih ada yang gede nih. Iya kalau di bawah masih tersusun. Nah ini juga masih ada yang sedikit tersusun teman-teman. Nah, lempengan-lempengan. Nah ini dia. Tonton ini reliefnya nih. Jadi reliefnya seperti ini. Ini kan masih ada yang kesusun. Ini juga lempengannya. Itu sedikit struktur ya tentang peninggalan situs kota Dawung. Sampai sini banyak sekali teman-teman batu batanya. Mungkin itu yang bisa kita ekspos ya. Nah ini terus memanjang teman-teman, ini memanjang terus sampai ke sana. Nih, ini lagi nih. Bata kuno peninggalan jejak Majapahit di Jember, situs Kuto Dawung. Ini yang masih terlihat, yang lainnya sudah nggak nampak teman-teman, sudah terkubur semua. Dulu masih tinggi Pak. Iya. Oh nggih nggih guys. Ya. Iya. Daerah sini. Kalau bisa dari daerah di sini harta karun paling banyak ya. Ya. Nanti kita coba ngobrol sama Gus Li ya teman-teman. Oke. Oh ini kita kata nih kita ngelepet nih. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat nih di bawah, ini masih banyak itu batu batanya. Iya. Ini kalau secara gaibnya di sini yang ditunjukkan sama Gus Li, ini tempatnya gaman-gaman teman-teman. Pusaka-pusaka. Ini tempat umum gaman-gaman ya. Nah sekitar sini nih menurut Gus Li tempatnya pusaka-pusaka teman-teman. Kalau yang di tengah sawah tadi, yang di sana itu tempatnya banyak harta karun ditemukan. Yang tempat struktur tadi, supranatural dia paham dah. iya. Baju untuk Kusumo, okay. Sama gaman-gaman keris-keris ya di sini. Ada keris dan gaman-gaman di sini.
sekitar sini, Nggih. tapi udah rusak udah sama. Nggih. Ini masih ada yang besar teman-teman. Tuh, batu-bata besar. Sayang sekali ya. Jadi peninggalannya bukan hanya tidak terawat, benar-benar tidak di ini ya Gus ya, tidak diekskavasi. Dulu masih alami nih, karena orang berani nyentuh. Oh gitu nggih. Si bingit. Dulu masih angker di sini. Kalau sekarang pun boten nggih. Sudah mengurangi. Nggih. Ini lewatnya pun di. Apa sono? Ron balik aja. Oh, Lewati sini dulu ya. lah niki nggih, tasik kathah niku. Nah itu teman-teman masih besar-besar itu batu-batanya. Tuh. Mantap sebenarnya. Gara-gara tebu. Ji, No. iku mbiyen iki. Sing pundi? Oh Ji. Sing mbok lekono iku. Apa? Napa niku? Gimana? Oh, Gimana? Jalan di wae. Tembus sini. bekas situs Kuto Dawung. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol sama Gus Li sebentar, teman-teman. Oke teman-teman, selamat sore. Kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Dan kali ini kita berada di daerah Dusun Karangrejo, Desa Paleran nggih, Gus. Julukannya di sini adalah Kuto Dawung. Kenapa dinamakan Kuto Dawung? Karena di sini dulunya ada beberapa peninggalan situs Kuto Dawung ya, Gus. Ada beberapa situs sejarah peninggalan era Mojopahit nggih, Gus. Sekarang saya sudah bersama dengan Mas Hudan dan juga Gus Li selaku cucu dari sesepuh di sini ya, di Dusun Karangrejo ini, teman-teman. Nanti untuk cerita tentang sesepuhnya Mbah Yai Usman seperti apa, menarik ceritanya, dan nilai-nilai positif dari Mbah Yai Usman seperti apa yang bisa kita ambil dan kita terapkan kembali nanti teman-teman. Cuman saat ini kita belajar dulu tentang situs Dawung ya. Mungkin kita ingin tahu menelisik sejarah, walaupun itu mungkin nggak lengkap juga ya teman-teman, karena memang sudah lama sekali dan itu sudah terpendam sekali situs Dawungnya. Tadi kita juga sudah penelusuran di ini ya teman-teman, di mana di areal persawahan tadi situsnya seperti apa teman-teman juga sudah lihat. Dan kali ini kita berbincang dulu sedikit dengan Gus Li ya. Mungkin Gus Li pernah tahu nggak cerita sejarahnya kira-kira tentang Kuto Dawung ini, Gus? Kalau untuk pastinya sih enggak sih. Masalahnya kita itu kan sejarah dari sesepuh-sesepuh. Nggih. Saya tanya sesepuh-sesepuh itu selalunya kandas dengan jalan. Pernah menelusuri juga nggih, Gus? Pernah menelusuri juga. Cuma ya kata orang mbah-mbah dulu itu ya takut kualat itu dong. Nggih. Lain daripada itu ya habis suruh sempurna sulit, karena dari sana sini yang sesepuh itu selalunya kandas di sana. Betul. Kalau sepintas-pintas ceritanya sesepuh dulu itu pripun, Gus? Ya sesepuh ada yang mengatakan Kuto Dawung itu kutho sing burung. Kan itu. Iya. Ada lagi terus ya apa ya? Kayak dulu pernah ada peradaban kota dulu di sini nggih. Nggih, Kemungkinan ya kalau kerajaan. kerajaan ya. Kota kan modern. Nggih. Karena itu Kayak dulu kan kerajaan. kutho burung. Kota zaman kerajaan dulu ya. Kerajaan dulu. Berarti memang ada hubungannya dengan situs Benteng Sido Mekar itu bentengnya, di sini markasnya. kemungkinan Kotanya ya. Kotanya. Peradabannya ada di sini. Sido Mekar itu benteng pertahanan. Kuto Dawung ini pas pusatnya, pusat kota nih. Nggih. Cuman ya nggak bisa bertahan lama karena ya mungkin sejarah-sejarah yang lebih detail kurang begitu memahami. Konon kabarnya ya pokoknya di sini mau dibikin kerajaan sebelum membesar, terus digempur dulu sama kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit atau Demak? Waktu arkeolog tuh Majapahit. Bilangnya Majapahit. Majapahit. Oh, berarti di sini era peninggalannya sebelum Majapahit, berarti yang digempur sama Majapahit akhirnya gitu ya. Ya Majapahit sudah generasi keberapa gitu mungkin. Di sini kategori bahasa sekarang negeri bagian. Oh, Pangeran itu mau bikin negeri sendiri sebelum membesar sama kerajaan Majapahit digempur karena mau diislamkan sama Raden Patah.
berarti Raden Demak berarti. Ya, Raden Demak sama Raden Batak. Cuman kan masih nasab-nasabnya itu di Majapahit. Karena kerajaan yang paling besar itu dulu kan di negeri Jawa ini kan Majapahit. Betul. Terus kalau dulu sepintas mungkin Gus pernah tahu kira-kira bentuknya itu seperti apa dulu yang tadi kita telusuri itu mungkin dulu ini. Bentuknya ya kayak bangunan ya kayak pondasi tinggi itu, cuma seperti mau dibikin apa atau dibikin rumah atau kerajaan atau istana kurang begitu memahami. Cuman masih tersusun rapih. Masih tersusun rapih bentuknya. Saya masih kecil tuh. Iya. Rapih. Terus kena proyek tebu akhirnya terus di traktor itu hancur. Terus dibikin sawah sama masyarakat sini. Akhirnya ya wis acakan dulu kayak gitu. Iya. Nah, kalau menurut Gusli dulu kan pernah melakukan sebuah penelusuran. Itu mungkin ada cerita dari sesepuh-sesepuh kok sampai kalau nanti diteruskan bisa kualat. Mungkin ada cerita sendiri kira-kira Gus, mungkin ini pengalaman Gusli sendiri. Kalau di bahasa sekarang kan itu sebetulnya kalau kita telusuri kita tafsir ya. Iya. Tafsiran itu muncul di sana itu mungkin di sana itu ada wadi kata orang Jawa ya. Atau perilaku yang kurang bagus. Sehingga kayak keturunannya atau masyarakat sekitar ini mau menceritakan itu karena itu adalah aib. Jadi ditutup-tutupi. Akhirnya kata orang mbah-mbah dulu tuh takut kualat. Karena itu menyangkut aib. Kurang lebihnya itu seperti itu, sehingga cerita di pertengahan jalan gak berani. Takut kualat. Ya kalau penafsiran ya karena ya itu tadi menyangkut aib. Cuman nggak tahu aibnya apa. Iya, dijelaskan ya masalah itu. Tafsiran itu seperti itu. Kenapa bilang kualat? Kalau udah kualat sama dengan apa? Sulit untuk diungkap. Jadi ya kualat berhenti. Itu tafsiran itu seperti itu. Kalau di logika kan ya itu menyangkut aib. Sehingga kalau kita ceritakan nanti pastinya dia kan nggak terima mbah-mbahnya. Iya betul. So pasti faktor X-nya ke sana. Akhirnya ya yang kena sial ini gitu akhirnya terus sudah jadi terus. Ngerti. Tapi memang pernah ada orang-orang yang mungkin menelusuri atau ngambil sesuatu sehingga pernah apes, terjadi apes atau gitu gimana? Oh banyak ya banyak. Memang terbukti ya orang. Terbukti. Itu gimana ceritanya? Mungkin ya, pernah contohnya ada orang gimana? Kayak dapat barang-barang antik. Kalau memang dia bukan miliknya, kadang-kadang kalau memang nggak dikasih bener itu bawa pulang ya sakitan. Sampai akhirnya harus dikembalikan. Jalan sembuhnya itu dikembalikan ke semula, insya Allah sembuh lagi. Ada kadang-kadang bata, kalau dulu mistisnya itu kental sekali. Batu bata, jangankan dia ngambil secara sengaja, dikerjain aja itu bisa ngefek. Ngefek. Ya kayak kejinan, kesurupan. Iya. Itu mistis dulu, makanya kalau dulu kental sekali mistisnya. Di sini kental. Biasa. Bahkan banyak peninggalan pusaka ada pernah ngambil sampai dapat gitu nggak? Ceritanya jarang yang dapat karena nggak kuat. Ada pun 1-2 yang benar-benar dikasih. Memang dikasih itu nggak apa-apa. Kalau mengambil secara sengaja atau kadang-kadang dikasih tapi dia istilahnya bukan jodohnya ya. Iya. Tetap sakit-sakitan. Kalau jodoh dikasih, misalnya saya kasih ini kakak Pak Sudan, dia memang benar-benar mau, itu kental sama mistis. Ada hodam itu seakan-akan itu. Kayak korek ini kayak ada, kalau zaman dulu kan ada hodamnya itu. Ini kalau kasih sama Sudan, kalau hodam ini nggak mau ya sakit-sakitan ya. Solusinya ya harus dikembalikan lagi. Insya Allah kembali semula. Kalau istilahnya hodam ini mau ke Mas Sudan, ya nggak apa-apa. Bareng sama dia. Berarti mau dia, nggak sakit-sakitan. Sering kali kayak tim pemburu hantu, ngakunya tim pemburu hantu, mau ritual ke sini, mau mengambil barang-barang itu, udah dikasih warning sama paman-paman tuh, nggak boleh sama Mbak
Usman tuh nggak boleh pesennya, tapi dia masih nekat. Hanya 3 malam kabur dia. Nggak kuat. Dia mungkin penasaran, memaksakan ini ritual di masjid sini. Ngepostnya di Bayi Tajam 3 orang. Nggak kuat. Malam ketiganya nggak mampu dah. Iya. Berarti memang situs Daung ini wilayahnya cukup sakral, cukup mistis juga ya, bisa dibilang seperti itu ya teman-teman. Ya mungkin cuma segitu ya ceritanya, mungkin ada cerita lain. Mas Hudan mungkin ada pertanyaan sama Mas? Sebelumnya ada pernah menggali tentang sejarah Kota Dawung sebelum kita datang ke sini itu. Ya ngakunya seorang arkeolog. Ya sempat menelusuri juga. Ya habis dari Beteng terus ke sini. Saya pun juga informasinya terbatas. Saya bilang apa adanya. Keterbatasan itulah karena dibatasi oleh ya kualat-kualat itu. Ya apa boleh buat. Ya akhirnya ya sebatas itu. Iya, ya mungkin dari cerita-cerita yang lain mungkin bisa dikolaborasi sehingga akan disempurnakan, mungkin bisa jadi, karena informasi sementara yang dari sini pun itu memang kayak gitu, terbatas sekali. Terbatas karena ya itu tadi kualat. Iya. Ada lagi Mas Hudan mungkin yang perlu ditanyakan? Saya juga dapat informasi tentang sejarah mistis kerajaan Kota Dawung ya. Dulu katanya sempat pernah dibikin cerita dalam bentuk ludruk gitu kan. Akhirnya ya pecah gitu loh, maksudnya ketika ludruk itu ditampilkan akhirnya penontonnya mesti tawuran sampai selesai setengah jalan. Itu benar apa enggak itu? Ya, fakta. Saya melihat dengan mata telanjang waktu itu. Ya sekitar itu sebelahnya sawah itu yang saya katakan itu tempatnya pusaka itu. Nah, di situ memang ada komunitas ludruk dulu, bersumber dari Penggungan. Nah, di sini ada pesertanya sehingga bikin pentas di sini mengangkat sejarah tentang Kota Dawung. Memang berantakan memang. Sak pentasnya habis. Karena tawuran. Kesurupan semua, Pak. Oh, kesurupan. Malah kesurupan memang. Artinya seakan-akan itu, kalau kita artikan seakan-akan nggak boleh. Memang tidak diizinkan ya. Nggak diizinkan. Nggak. Akhirnya ya berantakan, hancur, berhenti udah. Ludruk apa namanya Mas? Lupa saya, kalau nggak salah itu ludruk. Bukan baru muncul dari Kerangkongan. Sini apa ya? Lupa saya. Lupa ya. Yang jelas mungkin kesenian ludruk dari Penggungan. Kalau Kerangkongan itu apa itu? Ludruk baru muncul. Kalau ini ludruk apa? Saya lupa. Itu berarti ada kaitannya dengan sejarah Beteng ya, Kota Dawung ya. Iya. Ya pasti, itu benteng pertahanan. Oh, bentengnya. Pagarnya lah istilah, kalau rumah itu pagarnya, di sini rumahnya. Oh. Benteng Situ Mekar itu benteng. Kayak pintu gerbang gitu. Iya mungkin ya. Kayak pintu gerbangnya itu pintu masuk untuk menuju ke kerajaan sini itu. Ya, bentengnya ada di Situ Mekar itu. Iya. Tepatnya di sini adalah pas pusat kota ya. Cerita masa orang-orang tua ya, kalau gaman harta karun ya di sini. Iya. Terus satu lagi pertanyaan ya, konon katanya itu masyarakat di sini itu banyak gitu, banyak akhirnya karena mungkin kekuatan mistisnya kuat di tanah kerajaan Kota Dawung ini, akhirnya banyak yang pindah domisili. Ya, itu termasuk dusun sebelah ini sebetulnya itu orang asli Kota Dawung sini. Ini tanah Kota Dawung ini sebagian banyak itu orang dusun Kebon Pring sebelah ini, sebelah sawah ini. Dulu dia menetap di sini karena dia nggak kuat, mungkin nggak kuat sehingga terus dia hijrah pindah ke dusun sebelah.
Ya akhirnya aman di situ. Akhirnya tanahnya sebagai ya masih ada di sini. Kalau menurut cerita-cerita ini dulu punyaan si mbah ini punya ini rumahnya mbah ini, tapi ya pindah sebelah. Itu ya alhamdulillah di era modern ini sudah anak cucunya yang di dusun sebelah itu sudah membangun di Kutha Dawung lagi. Kembali lagi kayak wis mistis sudah mengurangi, nggak sekental dulu. Iya. Oke teman-teman, itu tadi. Mas Sudan ada lagi? Ya, itu tadi sepintas cerita tentang Kutha Dawung teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah Kutha Dawung ini sulit sekali untuk ditelusuri karena peninggalan jejak sejarahnya juga sangat minim sekali, dan dari nenek moyang dulu atau sesepuh-sesepuh dulu juga melarang untuk menelusuri ya. Dan ternyata kejadian itu diungkap juga dalam sebuah cerita ludruk mistis, dan ternyata kesenian ludruk yang ingin mengungkap tentang Kutha Dawung itu akhirnya buyar juga karena banyak yang kesurupan ya teman-teman. Jadi tersimpan dengan rapi. Cuman saya menelusuri Kutha Dawung itu berdasarkan catatan Belanda yang saya dapat. Teman-teman bisa lihat nanti di sini ya, di gambar berikut ini ada situs Kutha Kedawung di catatan Belanda itu. Jadi kita buktikan dan ternyata memang ada ya, seperti itu. Jadi sekian dulu video tentang situs Kutha Dawung teman-teman. Gak banyak literasi yang bisa kita dapat. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka silahkan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih dan rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih.